Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa azumi zahirah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ini suatu faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita ya, Fatihah Al-Quran juga, law anzalna Al-Quran juga, alhamdulillah, serta bertahlil. Nah, sudah zikir la ilaha illallah, tahlil itu, dan bersedekah sekedar kemampuan. Nah, di hadapan kita ya ada, alhamdulillah. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Nah, insyaallah kita selesai kita baca 2 wahbah atau 2 haul. Nah, itu. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya Nisahya, Allah luaskan rezekinya yang halal. Nah, ini pas malam ini tanggal 2 Dzulhijjah. Sebenarnya tuh bagusnya pagi, Bang. Biasanya bahari di Sukumpul tuh tanggal 2 Dzulhijjah, Allah yarham guru Sukumpul itu pagi acara haulannya. Tapi kada apa-apa pagi, siapa yang hadir kita nih, kada ada acara. Pas malam, kebetulan malam Kamis majlis ya, kada pas bertepatan kan 2 Dzulhijjah. Nah, sama aja juga. Dan di sini di guru Sukumpul Nisahya yang menggawi tadi, pas ketika wafat sidin tanggalnya Nisahya, Allah luaskan rezekinya yang halal. Nah, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, keluarga kita yang halal, yang berkah dunia akhirat. Dan lagi Allah akan menyampaikan, mengabulkan segala hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Hajat di dunia ya ulama apa? Ya Allah ya mudahkan segala urusan kita. Ya, terutama biar kita semua hidup di dunia penuh dengan ibadah, wafat dalam keadaan membawa 2 kalimat syahadat. Itu hajat yang perlu penting kita laksanakan. Atau dahulu di akhirat diampuni Allah. Nah, hajat yang paling kita perlukan di akhirat diampuni Allah. Diampuni Allah pasti disayangi sidin sudah, pasti masuk surga sudah. Nah, jadi ada hajat dunia yang kita pingin benar, kita anak cucu kita hidup di dunia beribadah, iya, panjang umur pang juga, sehat badan pulang, panjang umur aja penggaringan ya, ada lucut juga. Nah, jadi panjang umur, sehat walafiat, selamat, mati dalam berbahagia, mati menuntut ilmu, mati dalam beribadah dzikir, baca salawat, baca Quran. Nah, itu berarti meninggalnya dalam afiat. Ada yang tabrakan, ada yang gempa bumi, ada yang longsor, ada yang tenggelam. Nah, makanya penting berdoa sehat walafiat. Afiat ini penting. Ya, afiat jangan ditinggal, afiat selamat. Kalau sehat saja bisa meninggal dunia tabrakan, ujung jari. Afiat ini penting. Selamat dunia akhirat penting. Dan meninggal dalam keadaan membawa 2 kalimat syahadat. Masya Allah, ini yang diinginkan seluruh para aulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Rasulullah aja takutan mati husnul khatimah. Kita kan hendak mintalah husnul khatimah, luput benar. Nah, ini caranya, diantara jalan kita mendapatkan husnul khatimah yaitu diantaranya nih, dengan membaca manaqib para aulia Allah. Karena dalam hadis inda zikril aulia tanzilur rahmat. Dalam riwayat ini disebutkan ketika kita mengingat sejarah kekasih-kekasih Allah, apalagi pimpinan segala kekasih Allah, orang-orang saleh itu Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa di dunia, di kubur sampai akhirat, orang itu akan mendapatkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya penjelasannya mendapat beberapa rahmat ya. Ini penjelasannya lebih luas lagi. Di dunia, dikubur, sampai akhirat dapat rahmat Allah. Bukan hanya kita, anak cucu kita, zuriat kita, tetangga, kawan muslim dan muslimat, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, semoga semuanya dapat rahmat Allah di dunia, dikubur sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman Al-Madani itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, jadi Syekh Saman Al-Madani, beliau dilahirkan di negeri Rasul SAW, di kota Madinah, yang setiap insan hatinya ingin ke kota Madinah. Takuniha, yang sudah tulak Haji Umar pasti ingin ke sana pulang. Apalagi yang belum tulak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau jauhnya umatnya, jasad umatnya dengan beliau di Madinah itu tidak menghalangi hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Hubungan kita adalah ketika kita mengucap dalam salat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini istisyar, syuur. Hati kita harus ada rasa. Ya, jangan waktu di Madinah hati kita kontak. Pas keluar Madinah harusnya makin kontak lagi. Iya, terutama ketika kita mengucap salam, itu pasti salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ulun pernah telinga ulun langsung mendengar waktu di Sukabumi, di pesantren Masyad Sukabumi, Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas dan panjang umur. Itu Habib Zain bin Samit langsung memadahkan. Siapa di sini yang mengucap Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ketika salat, tahu dulu salat, faka'an nama zarahu salat hayyan wa maitan. Seakan-akan orang tadi ziarah Nabi Muhammad ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Langsung. Iya. Pas orang lihat di YouTube rekaman Allahyarham Guru Sukumpu tahun 90-an, sama kayak itu juga ada. Nah, berarti jurunnya ya, yang hatinya dengan Nabi Muhammad SAW, mendengar, berjalan, duduk, berdiam, ya makan, minum, semuanya tidak pernah hatinya lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang hatinya kayak itu. Kita ya kada, otak kita duit, makanan, berjalan, kendaraan, mobil, rumah, dagangan, jualan, nah, itu kita. Para aulia otaknya ada Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Nah itu, makanya penting kita baca manaqib para aulia Allah. Ini Syekh Saman Al-Madani zahirnya penuh ibadah, batinnya kada usah dikisahkan lagi sudah. Karena zahir ibadah dalil atas orang itu arif, kenal, wali, ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ya, orang yang ahli ibadah belum tentu arif billah. Tapi kalau orang yang arif billah pasti ahli ibadahnya. Ada orang arif billah itu pengoler, ada. Kalau ada arif billah cuma pengoler, lagi sembahyang wali aja. Nah ya, wali juga, wali anak atau wali kelas ya ada. Nah itu, ada gampang. Pimpinan daripada wali orang soleh di dunia ini Nabi Muhammad aja sembahyang. Ya, kada ditinggalkan, bahkan kaki sedang bengkak. Ya, demi mempertahankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bengkak betis ini. Lalu Siti Aisyah, ya Rasulullah, atatakallafu nafsaka? Qad ghafarallahu ma taqal min dzambika wa ma ta'akhir. Bapak pian, menapahi awak pian. Ibadah sampai bengkak ini jebinisin Siti Aisyah. Itu pian diampuni dosa terdahulu akan datang, santai aja lagi. Tenang aja, banyak istirahat aja pian. Orang kita sekolah, gini makasih Pak, istirahat juga. Nah Rasulullah ada. Ya sidin apa? Apalah akunu abdan syakura. Wahai istri cintaku. Kakanda kalau mau ini ya kada, yang dah beribadah ini adalah sebuah bukti bahwasanya aku ini ingin membuktikan bahwa aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita apa kayak apa ibadah kita ya. Nah mun kita bakuler
Beribadah berarti kita tidak bersyukur kepada yang menciptakan kita ini. Ibadah itu bukan untuk terpaksa ada. Iya. Ibadah terpaksa bagi orang yang tidak kenal siapa yang menyuruh, itu ibadah. Tapi ketika sudah kenal siapa yang menyuruh, maka ibadah itu bukan jadi terpaksa lagi. Jadi apa? Jadi satu kebahagiaan. Jadi satu kenikmatan. Jadi satu kehimungan. Wih, ini yang maha kaya, maha indah, maha segala-galanya, yang memerintahkan aku, siap, laksanakan. Coba kita orang lihat di orang pemerintahan tuh ya. Kalau disuruh atasannya, siapa? Coba kan kalau mau diperangi gaji saudara. Ada terpaksa. Para aulia sampai ada 1000 rakaat yang ada Zainul Abidin. Rabiatul Adawiyah Waliyullah binian 1000 rakaat. Kenapa? Yang mereka harapkan, adalah pandangan cinta daripada Allah, pandangan rindu daripada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Ketika sholatnya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada nama cucu dari Rasulullah yang bernama Syekh Ali Qasam. Beliau ini ketika masih hidup, tidaklah beliau mengucap Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh radhiyallahu Syekh Ali Qasam ini, kecuali langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW salamnya, dan jemaahnya langsung mendengar. Nah, beliau salah satu digelari Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Oh, Syekh Ali Qasam, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Ada gampangan. Kita bang bisa juga mendengar. Makanya jadi Imam Allahumma sholli ala sayyidina Al-Mursi itu, beliau mengatakan, Abu Abbas Al-Mursi kalau salah, berkata kepada murid-murid, murid-muridku, apakah kalian setiap sholat kada mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW? Terdiam murid-muridnya. Berarti banyak hijab yang menghalangi hati-hati kalian. Iya. Merasakan aja kada. Udah mata kada melihat, hati pulang dimatiakan. Minimal kita ini hati barang merasakan awalnya rasakan kada awal, ya Allah terlalu benar. Rasakan ketika Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah langsung mendengar seakan ada suara waalaikumsalam fulan bin fulan. Harus ada itu, kita latih, ya Allah. Udah mata kita ini nah banyak dosa, kalau kau melihat bermimpi, batin kita pulang kita pincakakan lah 2 kali pincak kita nih di latihan, ya hadirakan, yakin jawaban Rasul Assalamualaikum ya bulan bin bulan. Masya Allah. Jadi gak ada jarak yang sedih yang belum berhaji berumrah. Orang lagi sekarang lagi di Madinah ya kada langsung berhadapan dengan makam Nabi Muhammad Assalamualaikum. Kita pun bisa sini. Kalau orang tuh yang ziarah ke sana aja, kau ziarah kepada Rasulullah di jarak yang jauh, Allah ada adil. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ya Abu Umamah Al-Bahili, ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku, ketika aku telah meninggal dunia, maka Allah akan perdengarkan seluruh salawat umatku, mereka di masyrik, di maghrib, wa ana fil Madinah. Aku di kota Madinah. Langsung aku mendengar bulan bin bulan ya Rasul lagi mengucap salat dan salam kepada dia, dan langsung aku jawab ya Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat lagi, Allah menjadikan dunia itu di telapak tangan. Aku melihat dan mendengar siapapun daripada makhluk Allah yang di muka bumi ini, itu kelihatan. Apalagi mengucap salam dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini keyakinan ini harus ada di hati kita. Iya. Orang di akhir zaman kadang mustahil mimpi Nabi Muhammad SAW. Kadang mustahil, kalau ingin meminta bisa Allah beri. Ini yang khawatir udah kadang mimpi, merasakan di hati kada pulang. Kasihan beneran. Tapi merasa gajian farak, kerasaan aja. Farak nih tanggal anom aja. Kau merasakan jawaban salam. Ini ada pelanggan datang nih,
Ayo dong, payu jualan. Kau merasakan itu masalah dunia, masalah salam Nabi Muhammad kepada kita jawaban. Masa kada kawa kita? Tinggal otak aja kita mainkan sebenarnya. Perasaan diganti, mengganti perasaan dan rasa ini didapat daripada belajar. Belajar itu pasti ada guru, gurunya tadi pasti ada guru, bersambung rasa-rasa tadi sampai yang maha rasa itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita latihan asal dilatih, mun kada dilatih ya kayak itu wae bang, ngaran ada latihan. Ini nah yang ahli berenang cabur aja bagaimana aja latihan ada aku bisa kena berenang ada mau bang lah kayuh dulu walaupun tenggelam tenggelam tapi kan akhirnya kalau sudah latihan itu bisa jadinya hati itu kau main langsung rahmat turun. Ya, ketenangan hati turun, malaikat hadir. Allah banggakan kita kepada seluruh malaikat Allah. Ini rohaniah. Ketika zikir langsung refleks hatinya gitu. Timbul. Ini perlu latihan. Kada kawa sekali, dua kali, setahun, 2 tahun. Itu masih banyak. Yang kita aja sudah latihan 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, rohaniah itu ada akan di hati banyak gagalnya. Apalagi yang hanyar aja. Yang sudah lawas 10 tahunan lebih melatih hati rohaniah kayak itu alih benar. Terkadang hadir, terkadang kada. Apalagi yang kadalah latihan. Nah, maka pian ketenangan yang sebenarnya di dunia ini adalah ketenangan hati. Kada orang hendak mencari ketenangan, bebini banyak, kada mau tenang. Malah pusing kepala. Mun kada adil. Orang ketenangan hati, hendak harta banyak, kada kawa ketenang hati. Ini yang menjagai hartanya. Orang ketenangan hati dari pangkat tinggi ada kawa. Ada dan tenang. Ketenangan ada di hati masing-masing. Tinggal diisi hati tadi. Ingat kepada Allah, Rasulnya atau ingat selain daripada Allah dan Rasul. Dan ini fakta. Kita bisa rasakan masing-masing. Cari aja biar di makanan ketenangan. Ayo. Dulak juga. Aman makanan aja. Cari pulang. Pindah sih dikejar pulang makanan nyaman tadi ujung-ujungnya kayak ini rasalah dulak lah. Tapi kalau berzikir ingat Allah kada ada dulaknya, berzikir mengingat Nabi Muhammad SAW kada ada dulaknya, menyebut kekasih sejarah para aulia Allah kada ada dulaknya. Nah ini jadi kita latihan lah memilih yang kekal, jangan memilih yang akan meninggal, yang kita tinggalkan atau inya meninggalkan kita. Pilihlah yang senantiasa akan bersama kita di dunia, dikubur sampai ke akhirat. Agar kita kada sakit hati. Ya. Nah ini obat anti galau. Obat anti galau. Itu ingat Allah, ingat Rasulullah. Ya ingat Allah ya berzikir, ingat Rasulullah ya baca salawat. Nah itu obat anti galau, obat anti galau. Nah ya mudahan Allah SWT menyampaikan kita lagi yang sudah sampai atau yang belum sampai, mudahan dimudahkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW sebelum kita meninggal dunia berada, amin ya rabbal alamin. Dan Syekh Saman Al-Madani diwafatkan Raja Anhu itu pada tahun 1189 Hijriah. Sebenarnya ya kalau usah disebutkan tanggal wafat beliau ini. Kenapa? Hakikatnya para aulia itu tidak wafat, jasadnya hanya terkuburkan, tapi rohnya masih hidup berjalan kemana-mana. Tergantung siapa yang beliau cintai, beliau ada di sana. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kalian ya Allah Ta'ala mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, ada, mereka hidup. Ya, mereka hidup. Kalau para syuhada saja hidup, maka bagaimana dengan pimpinan syuhada Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW ada bersama orang yang ingat beliau. Ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah ya Ta'ala, pada diri kalian ada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita ini hidup dengan berkat Nabi Muhammad. Berarti Rasulullah ada. Tanda-tanda keberkatan Nabi Muhammad ada pada diri kita. Kita kadang merasai. Yang kita rasakan adalah dunia. Makanya yang penting ketika anak itu lahir ke dunia, yang pertama kali masuk dalam telinganya, hatinya adalah kalimat azan Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Tapi kenyataan wah ini apa? Lambat ma'ajanakan, tadahulu bidan memandirinya. Ya kada orang bahari pas keluar dari bidan pakai dokter Bang. Iya. Ketika bahari bidan langsung bidannya kada pandir, tunjuk ono kuitannya. Siap sudah di luar yang ma'ajanakan. Iya. Wah ini wallahu alam bidannya dokternya berilmu kada tahu juga. Mun berilmu pastinya berdiam yang ada suara biar aja kan aku menangis tuh inya bingung, ya Allah siap iya ini Pak kacau sudah nih banyak cobaan makanya menangis karena akan terlahir. Iya hanya Nabi kita Muhammad SAW aja lahir dalam keadaan sajidan syakira, bersujud baca zikir jadi baca tasbih baca tahmid sujud kepada Allah. Nah, itu khususan itu. Mau kita bertahan banyak kuriak-kuriak tahu dah iya menghadapi dunia yang akan galau pusing stres banyak cobaan rintangan nangisnya makanya disuruh ajan untuk ditenangkan. Allahu Akbar tenang dengan kebesaran Allah engkau akan terjaga dari segala macam-macam yang engkau khawatirkan. Asyhadu an la ilaha illallah yakinilah wala anakku. Iya, bahwasanya Allah akan senantiasa membimbingmu di dunia ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ingin mendoakan engkau. Ketika engkau salah, Rasulullah minta ampunkan. Kalau engkau senantiasa ingat Nabi Muhammad, engkau akan senantiasa dibimbing Allah dan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Hayya 'alas shalah, jangan ditinggalkanlah kayak sembahyang ini. Udah dipadahkan dah wasiat yang terpenting waktu lahir itu sembahyang ini dah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, engkau akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat nakai. Nah, itu. Jadi usahakan ke depannya kalau kita bisa anak cucu itu padahi bibidannya, seternya, jangan bepandir. Ya serahkan kepada orang tuanya agar diajani. Tapi mungkin wah inilah mengiau guru dulu yang kawin kada berilmu juga penting nyaman ya nih penting anak muda banyak ada yang belum kawin banyak ah nah penting ini nah ya nih jadi kayak ini ya penting ini hubungan ada dua. Ya, karena lihat rekamannya pulang. Ini kada live streaming, kan rekaman aja kita nih, biar umulang padahal anak cucu kita yang artinya setelah hanya belajar ilmu agama, wajiban suami istri ada kemampuan. Nyamannya kaum yang laki kau menghormati bini, yang bini kau menghormati lakinya. Mau kada tahu kewajiban kayak pas saling menghormati. Yang ada ketika salah perang. Iya, pacaran 5 tahun, kawin 5 hari, istirahat. Mana cinta semarang? Berarti cinta endut dari. Kenapa? Karena cinta itu dibina dengan salah. Nah ini fakta. Nah, jadi kalau sudah kawin ini hubungan ada dua. Ada hubungan mengolah anak biar jadi anak soleh. Ada benyaman-nyaman. Kita banyaknya apa? Banyak-banyak. Ini penting ini kalau bola anak ini bertobat dulu. Ya, sembahyang tobat kalau bisa. Berhubungan yang laki bini ini gawiannya sebelum hubungan beribadah, habis majlis ta'lim, habis berzikir, habis istighfar, baca salawat. Jangan habis keluyuran lah. Malam kemana-mana jam 12 makan pulang ini melihat macam-macam maksiat hubungan kadingat pulang berdoa habis sudah ya aja Habib apa nah setan umpat juga menikmati nah anaknya pun kayak Pak nah ini penting ini dipelajarkan jarang ada membahas ini lawas benar hanya jongko menyampaikan lah hanya kita perlu ingat soalnya penting ini sesaman Al-Madani Mama Abbasidin orang yang solehah tidak mungkin keluar anak sebagai jadi waliullah kecuali ya mereka berdua ini berhubungan dengan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bertobat dulu sembahyang 2 rakaat makanya ada sembahyang Lailatul Zafaf, salat untuk malam pengantin.
Ini kalau sembahyangan langsung perang aja kayak apa? Nah, tertawaan. Iya. Tapi kada apa-apa ya. Ini kan biar tahu ilmunya. Iya, 60 ada. Ada apa ini? Jadi kayak itu. Cara batuk ulung yang. Ini banyak yang nah. Jadi batuk lah sudah aja. Gua maksudnya sini mata Jadi ya itu tadi. Ya. Dan jangan inya berhubungan kalau mula anak kecuali dengan bacaan terus. Kayak tadi gawe supaya taubat waktu ibadah dulu hanya berhubungan. Nah, itu. Ketika sudah ada positif hamil, nah, udah masuklah itu yang hanyar anak berhubungan santai. Lalu bacaan apa lagi? Nah, ini caranya jangan sekali aja bacaan pas belum masuk lagi. Ya, artinya belum ke rahim lagi nya. Tetesan yang pertama itu. Nah, kalau salahnya nggak itu bang lah orang udah hendak tuh beratnya lapar tuh makanan dah kan ingat lagi bismillah udah antuk aja makan dah aja cak alhamdulillah ada juga ini kada ada bismillah kada alhamdulillah kada. Nah ini yang perlu kita ya perbaikilah keadaan kita yang sudah ya bertobat kepada Allah, minta kepada Allah, artinya apa yang telah terjadi yang kurang bagus kita maka mudah diampuni Allah ubah keadaan anak cucu kita kepada yang keadaan lebih baik ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian Jasaman Al-Madani beliau diwafatkan ya pada tahun 1180 Hijriah pada hari Rabu. Ini hari apa nih? Nah, hari malam Kamis. Ya ada tahun semalam kalau salah hari Rabu. Nah, itu. Yaitu 2 Dzulhijjah. Nah, alhamdulillah malamnya ini kita. Yang mana Dzulhijjah ini penting sebagai penutup ya Rasulullah SAW tidak ada di antara hari-hari Allah yang ada di muka bumi ini yang hamba itu kalau beramal ibadah paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, istighfarnya, salawatnya, salatnya, puasanya, apapun selain daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Ya, maka perbanyaklah oleh kalian dalam salat bitahlil wa takbir wa zikrillah subhanahu wa ta'ala. Bertakbir, kita tadi kita baca subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid, takbir, Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, kita termasuk memakmurkan daripada bulan Dzulhijjah, apalagi yang tersebar di mana-mana zikir kan la ilaha illallah. Ada nah itu bilangan langit dan bumi, bilangan ada simar wazahar macam-macam itu zikirnya kan ada daripada ulama nih. Kemudian berpuasa 1 hari di 10 awal ini kecuali tanggal 10 hari raya ada boleh haram hukumnya. Itu 1 hari puasa sama dengan pahalanya setahun beribadah. Luar biasa. Dan beramal ibadah zikir, tasbih, tahmid, baca Quran, sedekah itu sama dengan dilipat gandakan 700 kali lipat. Luar biasa. Dan yang beribadah di malam 10 ini pahalanya sepertinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Khusus pada 10 ini aja. Mudah-mudahan Allah menolongi kita ya kada. Setidaknya kita puasa 9 Arafah barang. Ya 9. Mun kada kawa juga karena uyuh, karena ucut, kada kawa karena garing, ya banyaki berdoa. Banyaki minta ampun kepada Allah. Banyaki sedekah ya. Itu aja lagi. Karena kondisi kita ini masing-masing. Ya kada. Nah, tapi kalau ada kodoan bagusnya niat kodoan. Walaupun kada ada kodoan, niat kodoan kada apa-apa. Untuk apa? Agar siapa tahu ada puasa kita yang bahari itu yang kurang kita kada tahu. Agar dengan puasa kodoan pahala kita lebih banyak. Tapi ingat, kemaksiatan pun di 10 awal ini sangat besar dosanya juga.
dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita dan kaum muslim seluruh umat Nabi Muhammad SAW agar bisa menggunakan di 10 awal hari-hari daripada awal Dzulhijjah ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya agar tidak menggawi maksiat dosa yang mana itu dosa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dapat rahmat Allah dunia akhirat, diampuni Allah dosa kita semua zahir batin umur hidup, dan semoga Allah taala menghiasi hidup kita setelah panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa kedua kalimat syahadat, dan di akhirat kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW dan para aulia salih ala diniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya kan aulia kan asyidiras. Salatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوفينا منك في مسجده وصلي وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وفقنا في هذه الساعه الشريفه والبركه من الخيرات. اللهم لا بد في اعمال من يسر الادب تجاوزنا يا رب العالمين. ورزق القبول والاقبال. اللهم صوب ذلك من هديه واسله ورحمه منك نازله وبركه شامله. نقدم حضره سيدنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورأبيقنا من انبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين. سلكوني والصحابه والخرابه والتابعين بإحسان من جميع الاولياء وسيدنا مكان وحلة لا شريك له مغاربها، خصوصا من سماه النبي سالم مرحوم العارف الله سيدي الشيخ محمد بن الكريم السمان المدني وصولي وفور الله والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم قرابتنا وقرابتكم وامتنا وامتكم وامت المسلمين اجمعين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم. اللهم اوصي صوب ذلك منا اليهم. اللهم اجعل فداء له من النار، رزقا له من النار، شراء له من النار، نجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم رسولهم وسلم مدخلهم وجعل جنة مثواهم وشرف في سنة النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع التوب علينا أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Ampun minta ridanya, mohon doanya. Terima kasih kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.